Kemudian Allah SWT di ayat berikutnya ini menyatakan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan kepadamu Muhammad, wa nuyassiruka, dan kami mudahkan kepadamu Muhammad, lil yusra, kepada yang paling mudah. Ayat ini menarik direnungkan. Yang pertama, kata yusra yang di akhir itu. Yusra itu adalah bentuk superlatif, ya. Kalau mudzakkar aisar, kalau perempuan yusra. Tapi dia berfungsi sebagai kata sifat. Kalau ada kata sifat itu bikin pertanyaan, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang disifati. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkanmu Muhammad menuju yang paling mudah. Pertanyaannya, nopo sing paling mudah nih? Lah ngoten to. Nah ini menarik Al-Qur'an. Dan tidak dikasih tahu di sini. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu para ulama kemudian memikirkan ini dalam beberapa pendapat. Yang pertama, kalau dilihat ke atasnya, munasabahnya, karena di atasnya sanukri'uka fala tansa, Nabi akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa membaca. Jadi yang pertama maknanya wa nuyassiruka lil yusra, makna yang pertama adalah kata Ibnu Katsir, ada bukan Ibnu Katsir. Yang pertama, Allah memudahkan Nabi Muhammad untuk bisa membaca. Memang kalau kita pikirkan paling mudah sekali, nggak perlu belajar, nggak perlu apa-apa, tiba-tiba sudah bisa membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Yang kedua, nuyassiruka li an ta'mala khairan. Ini pendapat Ibnu Abbas, juga dikutip oleh Ibnu Katsir, tusahilu 'alaika af'alal khair wa aqwalahu. Allah memudahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan amal kebajikan dan pembicaraan-pembicaraan, kalam-kalam yang baik. Dimudahkan semuanya. Sekarang pertanyaannya, amal yang baik sama ucapan yang baik itu dari mana asalnya? Dari syariah. Maka berarti apa maksudnya Allah memudahkan Nabi Muhammad untuk beramal soleh, untuk berkata-kata yang baik? Karena Nabi Muhammad mengikuti syariahnya Allah SWT, Islam. Artinya maksudnya Allah SWT nurunkan Al-Quran, kemudian bikin Nabi Muhammad bisa menjelaskannya kepada kita. Itu sebenarnya adalah jalan yang paling mudah untuk kita berbuat baik, jalan yang paling mudah untuk kita bisa berkata-kata yang baik. Gini maksudnya, kita itu seringkali menganggap bahwa ajaran agama itu menyusahkan. Urip oleh melu agama, sumpek, ngene gak oleh, ngene gak boleh, lah gitu. Banyak orang menyatakan gitu. Oh golek sing halal mah haram mau susah kok. Malah do oleh ngene diharamno, ngene diharamno. Susah banget rasanya ikut agama itu, gitu. Pikirannya manusia itu gitu. Disuruh jilbaban, enak-enakan enggak usah jilbaban, malah panas kabeh jilbaban. Disuruh nutup aurat, disuruh nyari enggak boleh riba, disuruh macem-macem. Kesannya yang didapatkan oleh banyak orang merasa bahwa kalau kita ini hidup dalam ajaran agama bukan ke lil yusra tapi lil usra, lah ngoten to. Bukan mudah tapi malah tambah sulit. Nah, ngoten. Nah, Quran itu mengklaim enggak. Kalau kita ngikutin agama ini, ngikutin Al-Qur'anul Karim, kita makin lebih mudah. Baik dalam kita melakukan amal soleh atau baik dalam kita ini melakukan ucapan-ucapan yang baik, atau mudahnya nanti kita mudah dalam bersikap, kita mudah dalam berucap, baik keluarga kita, kehidupan kita juga tambah baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ekonomi kita makin baik, negara kita makin baik, dan seterusnya. Karena tidak mungkin Allah itu berbohong. Wa nuyassiruka lil yusra. Masalahnya kemudian kenapa kita ini kok sampai merasa bahwa ngikutin agama ini kok susah? Banyak orang menyatakan setelah taubat itu kok makin susah ya. Dulu waktu kita ini tidak ngikutin jalan Allah kok kayaknya lebih mudah ya, misalnya. Karena itu setan ya yang ngasih ketakutan kepada kita, akan jalannya itu susah.
Kita kalau ngikutin agama itu rasanya susah. Padahal kalau kita masuk ke dalamnya, kita ikutin petunjuk agama itu, nggak ada kehidupan yang lebih memudahkan buat kita. Zahiran wa batinan. Hati kita jadi lego, seperti yang kemarin saya contohkan perempuan berjilbab nih. Sebenarnya nanti semuanya ikuti ekonomi Islam, lah jauh lebih memudahkan kehidupan kita. Ikutin cara hidup beragama ini. Nikah coro agomo, gampang asli nih. Sing ruwet nopo? Budaya kita yang bikin ruwet. Kudu saene, kudu ngene, kudu macem-macem. Lah itu yang ruwet. Asli ini lek coro Islam gampang. Sebenarnya semuanya, karena itu Allah menyatakan yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah itu mengendaki kemudahan buat kita. La yukallifullahu, kita ini tidak dibebani oleh Allah kecuali illa wus'aha. Kita pasti mampu melaksanakannya, mudah buat kita. Ustaz, sholat 5 waktu ini wabut ya Ustaz. Benar ya. Sing kalau kita pikir yang ngerasa abot niku asline nopo? Nang ngoten to. Hati kita, nafsu kita, akal sehat kita, dan seterusnya. Bagi orang yang sama lah, jogging itu bagi nafsu kita berat. Siapa yang tidak bilang berat jogging? Pagi-pagi harus jogging, aduh berat. Tapi bagi akal kita yang waras, niku baik karena nanti menyehatkan, karena nanti begini. Akal mendorong, ayo lario, dan seterusnya. Jadi kita ini harus menanyakan kepada diri kita, apa sih yang dimaksud dengan berat itu? Menurut siapa standar berat itu, dan seterusnya. Lah, agama ini mengantarkan kepada kita bahwa semua ajaran agama itu wa nuyassiruka lil yusra, nomor 1. Yang kedua, kalau kita ngikutin agama ini, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Dimudahkan kita menjalaninya, dimudahkan kita mengikutinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ustadz, kita nggak usah berteori lah. Kenyataannya sekarang, orang Islam itu hidupnya susah. Kalau kita total jenderal, kehidupan wong Islam niku teng donya niki susah. Level kemiskinannya, gitu, pendidikannya, politiknya, dan seterusnya lah. Dibanding negara-negara yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kok koyo gampangan wong sing ndak gawe Quran. Lah ngoten kita ini. Padahal klaimnya Quran, wa nuyassiruka lil yusra. Kenapa kita kok merasa berat? Karena kita tidak jalanin isinya Al-Quranul Karim. Kita ini hidup tidak dengan Al-Quranul Karim kalau mau jujur. Semuanya. Gini, apalagi kalau kita ini bicara keumatan, bicara satu umat. Sebentar lagi kita masuk Ramadan ya. Ramadan itu bulan kita menyadari bahwa kita ini berislam itu bukan hanya sebagai individu, tapi beragama itu juga urusan kolektivitas. Ngeten. Saya ngelebarin sedikit ya karena penting yusron ini. Jenengan kalau membaca surat Al-Baqarah sebelum ayat ke 142 niku kalau dimudahkan isinya pembagian manusia menjadi orang kafir, munafik sama mukmin, muttaqin. Setelah itu dikasih 3 cerita. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Bani Israil. Nah, ngoten to, isine surat Al-Baqarah niku sampai 142. Quran Al-Baqarah itu kan 286. Dibagi separuh 143. Lah gitu toh. 143 ke depan dari ayat 1 sampai 143 isinya niku pertama kali tentang pemetaan manusia. Rupane menungsa dadi 3 mawon. Siji muttaqin sing mempercayai Allah dan hidup dengan Al-Quranul Karim, singkatnya. Kafir yang tidak percaya sama Allah dan tidak hidup dengan Al-Quranul Karim. Yang terakhir munafik sing ngakuni Islam tapi hidupnya tidak dengan aturan Allah SWT. Ada 3. Setelah itu dikasih 3 kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Bani Israil.
Kita ini seringkali bingung memahami Quran itu karena kita tidak memahami strukturnya. Karpe opo surat Al-Baqarah itu mari Nabi Adam terus cerita Nabi Ibrahim, mantan cerita Bani Israel, detail macam-macam ceritanya Bani Israel, mulai sapi betina, mulai dodolan ayat murah dan seterusnya, sehingga kita mikir ya apa sih kok mumet ini surat Al-Baqarah ini ya, sampai 142 ini masih ngeten. Saya sederhanakan ya, ceritanya Nabi Adam itu cerita nopo? Cerita tentang orang yang memiliki ilmu, wahyu Allah SWT, memiliki ilmu dan dia beramal dengan ilmunya, tapi dalam satu kesempatan kemudian dia melakukan kesalahan, sehingga kemudian diturunkan ya, dan kemudian dia tahu caranya untuk membenahi kesalahan, yaitu dengan cara taubat. Jadi kalau dimudahkan, ceritanya orang yang sukses tapi pernah melakukan kesalahan. Oke. Nabi Ibrahim success story. Punya iman, sabar kokoh dengan imannya meskipun banyak ujian, dan sampai dia mendapatkan puncak tertinggi, diangkat oleh Allah menjadi imam seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam. Boten wonten cacate. Tidak seperti Nabi Adam. Oke. Jadi kalau Nabi Adam punya ilmu, beramal dengan ilmu, salah, tobat, sukses. Kalau Nabi Ibrahim, ilmu, beramal dengan ilmu, sukses. Terakhir, Bani Israel. Cirinya Bani Israel, berilmu, punya ilmu, punya ilmu, beramal dengan ilmunya, boten. Bani Israel diceritakan oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah itu, dia dikasih ilmu oleh Allah, tapi boten beramal dengan ilmunya. Dia melakukan list daftar kesalahan. Kenapa Allah